Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang mereguk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dengan para pemain, Bimo sebagai Prodo Sekar, Jumali sebagai Haryo Rangsang, Haris Diono sebagai Kertajaya, Ape Burhan sebagai Rangga Lampitan, Kasdu Dewa sebagai Rono Patmo, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ken Arok mengangguk-angguk mendengar nama ajian yang disebut oleh Kebo Ijo. Alam pikirannya tiba-tiba menjelajah ke tempat lebih jauh atas makna nama itu. Tiba-tiba dia teringat pada sebuah rencana besar yang berada di dalam benaknya. Sawur adalah sesuatu yang ditebarkan, dan nasib Kebo Ijo kelak bagai endok amun-amun itu sendiri. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Bagaimana, Ken Arok? Sebuah nama yang bagus dan dahsyat. Sawur Endok Amun-Amun. Bagus sekali. Aku tidak keberatan kau menggunakan nama itu untuk ajian yang telah kuajarkan kepadamu. Terima kasih. Tapi mengapa kau menggunakan nama yang penuh dengan makna itu, Kebo Ijo? Kekuatan yang kurasakan luar biasa di dalam genggaman tanganku. Seolah aku menaburkan bau kematian. Dan siapapun yang menerima hantaman ajian ini, nasibnya bagaikan endok amun-amun. Bagaimana kalau nama itu justru menghantammu sendiri? Apa maksudmu? Tidak, kau benar. Itu hanya sebuah nama. Maafkan aku, Kebo Ijo.
karena kupersiapkan engkau sebagai batu loncatan. Kaulah pijakan pertama dari niatku menggapai cita-cita. Jangan salahkan aku jika kelak kau melihat kenyataan yang paling pahit. Apakah kita akan kembali ke Tumapel? Tidak berapa lama lagi Purnama akan tiba ke Boijo. Maksudmu? Apakah kau tidak tergelitik untuk menyaksikan sebuah tontonan yang menarik? Oh, peperangan antara Ganter dan Kediri. Benar. Apakah kau bermaksud melibatkan diri? Oh tidak, aku tidak akan melibatkan diri lebih dulu. Kita menonton saja. Apa yang akan terjadi di antara Kediri dan Ganter itu akan menjadi sebuah pelajaran bagiku. Baik, aku sependapat. Maka demikianlah di sore harinya, Kebo Ijo bersama-sama dengan Ken Arok membelokkan arah menuju Ganter. Mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, dan ketika sore bergeser menuju ke petang, Prodo Sekar yang berkuda telah mendekati Kediri. Di ambang gerbang, dia ragu-ragu sejenak. Aku telah tiba. Saat ini mungkin telah tersebar berita di Kediri bahwa aku telah mati di Ganter karena gagal melaksanakan tugas. Sebaiknya aku temui Senopati Ajar Laksita. Dia pasti banyak mengetahui berita apa yang beredar di Kediri. Jika demikian, aku harus berbelok ke kiri, menyusuri dinding. Aku bisa masuk ke dalam kota raja dengan melompati dinding. Selamat malam, Nyai. Kenapa, Nyai? Kau adik Prodo Sekar? Iya, benar. Kau masih hidup? Aku masih hidup, Nyai Laksita. Tetapi orang-orang Kediri mengira aku sudah mati. Boleh aku bertemu dengan Kakang Ajar Laksita? Kakangmu sedang menghadap ke kediaman Gusti Tumenggung Rana Padma. Sudah mulai dari sejak tadi. Mungkin sebentar lagi datang. Ayo, masuk tadi. Baiklah. Apa yang terjadi denganmu, Adi Prodo Sekar? Semua orang di keprajuritan membicarakan kau yang telah gugur di Ganter. Bagaimana keadaan sebenarnya? Ceritanya jungkir balik, Nyai. Apakah Kakang Ajar Laksita berkuda, Nyai? Iya, kakangmu berkuda, Adi. Tetapi sebaiknya bersembunyilah. Siapa tahu bukan Kakang Ajar Laksita. Di mana aku harus bersembunyi, Nyai? Di sana. Bersembunyilah di bilik itu. Baiklah, Nyai. Kenapa kau menengok keluar? Kakang pulang sendiri. Iya, kenapa? Ada apa? Kita kedatangan tamu, Kakang. Luarlah, Adi. Oh, Adi Prodo Sekar. Iya, aku Kakang Ajar Laksita. Oh, jadi kau masih hidup? Berkat pangestumu aku masih hidup, yang Batara Agung melindungi aku. Senopati Ajar Laksita terkesima, dan kemudian meletuplah kegembiraannya menyaksikan Prodo Sekar ternyata masih hidup dan sekarang berdiri di depannya. Dia segera memeluk sahabat karibnya itu dan mengguncang-guncang pundaknya. Namun Ajar Laksita terkejut. Adi! Kenapa, Di? Lambungku belum sembuh. Ini tentu perbuatan orang-orang Ganter itu. Apakah berita yang menyebar aku telah dibunuh oleh orang-orang Ganter? Iya. Beberapa orang tertangkap, dijebak dengan licik. Kau dan Panji Anom gugur, diranjam anak panah oleh pasukan khusus yang dimiliki Ganter. Ya,
Itulah keterangan resmi yang disampaikan oleh Tumenggung Ranapatma berdasarkan keterangan petugas Telik Sandi. Wah, omong kosong semuanya. Maksudmu, Di? Berita yang beredar itu omong kosong semuanya. Penipuan. Jadi, apa yang terjadi? Kami terjebak di Ganter karena mata-mata Ganter berhasil mengetahui rencana penyerbuan lumbung-lumbung makanan itu. Kami dikepung oleh ratusan pasukan khusus dengan anak panah terpentang siap menghujani kami. Mungkin kau bisa membayangkan bagaimana keadaan kami waktu itu. Orang-orang dari berbagai perguruan itu ternyata berhati kerdil. Mereka menyerah satu persatu, sehingga tinggal aku dan Panji Anom yang bertahan dan siap melakukan perang tanding melawan Ki Rangga Lampitan Rudrobondo. Saat itu Panji Anom telah terlibat jauh dalam perang tanding melawan Rudrobondo. Ketika tidak terduga-duga, ada orang yang berbuat licik melontarkan pisau-pisau terbang. Nasib Panji Anom terlampau buruk. Ia mati dengan perasaan penasaran. Aku terkena lambungku. Nah, inilah pisau itu. Kau tentu bisa mengenali siapa yang memilikinya. Haryo Rangsang. Senopati Ajar Laksita terkejut mendengar cerita itu. Dia mengamat-amati pisau yang berada di tangan Prodo Sekar dengan cermat dan seksama. Dia memang mengenali pisau itu, benar pisau-pisau yang dimiliki oleh Haryo Rangsang. Dia tidak menduga sama sekali bahwa demikianlah yang terjadi. Tidak seperti cerita yang beredar selama ini. Ajar Laksita memandang Prodo Sekar dengan mata tajam, sementara Nyai Laksita ikut mendengarkan dengan penuh seksama. Haryo Rangsang. Iya. Aku memang yakin yang melempar pisau adalah Haryo Rangsang. Hanya Haryo Rangsang yang mempunyai kemampuan bidik melempar pisau. Iya. Pisau yang dipergunakan juga bukan sembarang pisau. Karena pisau-pisau yang dimilikinya ada pertanda-pertanda khusus pada gagang serta ukuran bilahnya. Sebenarnya sudah terukur sebagai pisau yang dipergunakan membidik. Tidak sembarang pisau bisa. Lalu, apa artinya semua ini? Nampaknya, seseorang telah memerintahkan kepada Haryo Rangsang untuk membungkam mulutku dan Panji Anom selamanya jika kami gagal melaksanakan tugas di Ganter. Itulah yang terjadi, Kakang Ajar Laksita. Dan betapa kecewanya aku. Sungguh, aku merasa sangat kecewa. Tidak kukira sama sekali Kediri akan tega melakukan hal itu kepadaku. Jadi siapa kira-kira yang memerintahkan kepada Haryo Rangsang untuk membunuhmu, De? Menurut Kakang sendiri siapa? Kakang mengenal Haryo Rangsang, bukan? Ya. Kakang tahu kepada siapa Haryo Rangsang mengadakan hubungan? Kepada Tumenggung Ranapatma. Langsung di bawah kendali siapakah Haryo Rangsang itu? Baginda. Nah, berarti Baginda yang memerintahkan untuk membunuhku. Mengapa jadi begini? Hatiku merasa sakit, Kakang Ajar Laksita. Aku tidak pernah mengira bahwa Baginda akan tega melakukan hal itu kepadaku. Aku tidak mengira bahwa Tumenggung Ranapatma juga akan tega terhadapku. Aku kecewa sekali. Sungguh, aku sangat kecewa sekali. Adi, lalu apa yang akan kau lakukan? Aku meminta bantuanmu untuk menjebak Haryo Rangsang. Terserah bagaimana Kakang mengaturnya.
Aku akan memaksa orang itu untuk membuka mulut, dan aku harus membalaskan dendam Panji Anom yang terbawa mati. Oh, apakah dengan demikian kau menempatkan diri melawan Kediri? Itu soal lain. Baiklah, aku mengerti yang kau rasakan, Di. Dan aku bisa memaklumi mengapa kau harus mencari Haryo Rangsang. Sekarang ceritakan, bagaimana kau bisa meloloskan diri dari Ganter? Prodo Sekar segera menceritakan apa yang dialaminya dengan jelas. Diceritakan bagaimana perlakuan orang-orang Ganter kepadanya, yang pada akhirnya dia justru dilepaskan tanpa syarat apapun. Suara Prodo Sekar terdengar serak ketika menguraikan kisahnya itu. Ungkapan dari jiwanya yang bergetar. Itulah rangkaian peristiwa yang kualami di Ganter, dan itulah hal-hal yang aku lihat. Setelah apa yang kau lihat itu, kemana nuranimu berpihak? Nuraniku tertinggal di Ganter, Kakang Ajar Laksita. Setelah aku bergaul dengan mereka, mengerti cita-cita mereka, aku tidak bisa ingkar bahwa di sini, di Kediri, ternyata terlampau banyak hal-hal yang menjijikkan dan memalukan. Adalah pantas orang-orang yang menghimpun diri di Ganter itu menggantungkan cita-cita untuk adanya sebuah perubahan. Baiklah, karena kau telah membuka diri, maka aku pun akan membuka diri. Maksudmu, Kang? Sebenarnya sudah beberapa lama batinku tersiksa menyaksikan perkembangan Kediri. Kekecewaan demi kekecewaan menumpuk membebani perasaanku. Sikap Baginda yang tidak menghormati para Brahmana resi, para pandita dan wasi, benar-benar sangat mengusik hatiku, Di. Kemudian perilaku para senopati yang bersikap berlebih-lebihan dalam melaksanakan tugasnya membuat aku harus bertanya-tanya, haruskah aku mengabdi pada Kertajaya dengan membuta? Aku harus mengabdi berlebih-lebihan adalah sebuah kekeliruan. Itulah yang kurasakan akhir-akhir ini, Adi Prodo Sekar. Iya, tepat sekali, Kang. Sebenarnya lah, aku telah berhasil menghimpun 4 orang senopati perang yang memiliki kendali pasukan pada kelompoknya masing-masing yang akan berbalik ke pihak Ganter ketika perang terjadi. Hanya itulah yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkan Kediri. Sekali lagi, menyelamatkan Kediri. Iya, aku sependapat denganmu, Kang. Baiklah, kelak kau akan aku lipatkan dalam pertemuan 4 senopati yang aku maksud. Kau bisa membeberkan lebih jelas apa yang kau alami di Ganter. Sekarang yang perlu kita tangani adalah Haryo Rangsang. Kita pancing dia supaya keluar dari sarangnya. Maka demikianlah, di malam itu, Senopati Ajar Laksita segera bergerak, diiringi pandangan cemas istrinya. Bukan saja cemas membayangkan apa yang akan dilakukan oleh suaminya, tetapi juga cemas membayangkan peperangan besar yang akan terjadi antara Ganter dan Kediri. Ada apa malam-malam begini kau datang, Kakang Senopati Ajar Laksita? Ada sesuatu yang akan kubicarakan denganmu, Di. Soal apa? Soal Telik Sandi Ganter. Prajuritku berhasil menangkap Telik Sandi Ganter. Sementara ini masih aku amankan, dan aku masih belum bercerita kepada siapapun. Orang yang pertama aku hubungi adalah kau, karena aku yakin kau yang justru paling banyak mengetahui mereka. Karena untuk beberapa lama kau pernah menyusup ke Ganter. Bagus. Di mana mereka sekarang? Ayo ikut aku. Baik. Tanpa menaruh curiga sama sekali, Haryo Rangsang berjalan bersama Senopati Ajar Laksita menyusup di kegelapan malam. Senopati Ajar Laksita berjalan sambil mengarang cerita yang semakin meyakinkan Haryo Rangsang, bahkan memunculkan harapan untuk tertangkapnya jaringan Telik Sandi yang lain. Tetapi ketika mereka telah berada di tempat yang sepi, ketika mereka melintasi sawah, Haryo Rangsang terperanjat ketika merasakan sebilah keris melekat di pinggangnya. Apa-apaan ini, Kakang Ajar Laksita? Aku tidak sedang bercanda, Haryo Rangsang. Jangan kau berani mencoba-coba bergerak, karena kerisku ini akan menyobek pinggangmu. Racun warangan yang akan membekukan darahmu membuat kau terkapar. Gila. Perbuatanmu ini perbuatan gila, Kakang. Seseorang yang akan menunjukkan kepadamu siapakah yang sebenarnya gila. Hai, keluarlah! Oh, siapa dia? Nah,
Haryo Rangsang, perhatikan wajah orang itu sebaik-baiknya. Kalau kau tidak bisa mengenalinya karena ia menutup wajahnya dengan secari kain di mulutnya, mintalah ia untuk membuka kain itu. Cahaya bulan akan menuntunmu untuk mengenali wajahnya. Apa maksudmu? Tetaplah Siapa berdiri dia? di tempatmu itu, Haryo. Jangan mencoba mengecohku untuk melepaskan diri kau. Diam di tempatmu. Kau tentu mengira aku sudah mati karena pisaumu, Haryo Rangsang. Lihatlah, kau tentu tidak akan pernah lupa kepadaku. Nyawa orang ini terletak pada pisau-pisaunya Prodo Sekar. Ambil semuanya. Setan! Jangan mencoba melawan Haryo Rangsang. Jika kau tidak ingin merasakan nasib yang buruk, aku akan membelecetimu. Pisau-pisau lambang jiwa yang kerdil itu harus dibuang. Haryo Rangsang tidak mempunyai pilihan lain lagi kecuali diam. Ketika Prodo Sekar mengambil semua pisau yang terentang di balik pakaiannya. Ujung keris yang menyandranya dirasakan melekat dan hampir melukainya. Siapa yang memerintahmu membunuhku di Ganter dengan pisau-pisaumu itu? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Jangan berpura-pura. Aku tidak berpura-pura. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Jika kau benar-benar hanya di hadapan Prodo Sekar, mungkin ia bisa kau bohongi. Akan tetapi tidak kepadaku, Haryo Rangsang. Kau lupa dengan cerita yang aku obral tentang kematian Prodo Sekar di Ganter. Yang kau katakan gugur diracap anak panah itu. Hah? Bajingan kau, Haryo Rangsang. Ayo, katakan kepadaku, siapa yang menyuruhmu? Ayo, cepat katakan. Baik. Siapa yang menyuruhmu? Yang menyuruhku Tumenggung Ranapatma. Katakan yang lebih jelas dan sebenarnya. Siapa yang menyuruhmu? Ha? Sungguh, Tumenggung Ranapatma. Bagaimana dengan Baginda? Hah? Baginda yang memerintahkanmu, bukan? Tidak. Baginda tidak tahu apa-apa. Oh ya? Bagaimana dengan pedang ini? Jika aku benamkan di perutmu, apakah kira-kira tidak terasa sakit? Ayo, katakan, bagaimana dengan Baginda? Jangan. Karena itu katakan. Ayo katakan. Baginda yang menyuruhmu, bukan? Selama ini kau bertanggung jawab langsung kepada Baginda. Semua laporan tugasmu terus mengalir kepada Baginda. Mustahil kalau Baginda tidak mengetahui. Bahkan aku yakin Baginda tentu yang memerintahkanmu. Benar? Ayo, cepat katakan. Jangan membuat kesabaranku habis. Iya. Benar. Rasakan ini balasan kematian Panji Anom. Iya. Putus kepalamu, Haryo Rangsang. Prodo Sekar, kau terlalu kejam. Biarlah, untuk kali ini aku berbuat kejam. Kematian Panji Anom setimpal dengan kematian Haryo Rangsang. Kepalanya akan kutanjir di alun-alun. Biarlah besok pagi semua orang menyaksikannya. Benarkah kau akan melakukan apa yang kau katakan itu? Aku benar-benar akan membuktikan apa yang aku katakan, Kakang Senopati Ajar Laksita. Kepala Haryo Rangsang akan kutancapkan pada sebuah bambu takari. Dan besok Kediri benar-benar akan geger melihat kepala tanpa tubuh itu menancap di halaman istana. Adi Prodo Sekar, apa yang kau lakukan terlampau kejam. Untuk kali ini, maafkanlah jika aku telah berbuat terlampau kejam menurutmu, Kakang Ajar Laksita. Tetapi kau bisa membayangkan apa yang diperbuat Haryo Rangsang sebelumnya. Ia bertindak lebih kejam. Iya. Baiklah, segalanya sudah terlanjur. Mari kita tinggalkan tempat ini. Maka demikianlah, ketika pagi berikutnya tiba, Kediri benar-benar dihentak oleh berita yang mengejutkan. Sebuah kepala tanpa tubuh yang langsung bisa dikenali sebagai kepala Haryo Rangsang tertancap pada sebilah bambu yang ditancapkan di alun-alun.
Peristiwa itu menumbuhkan berbagai pertanyaan sekaligus berbagai penafsiran. Beberapa orang segera menghubungkan kekejaman itu dengan Ganter. Namun ada pula yang merasa bersyukur dengan kematian Haryo Rangsang. Mereka adalah sekelompok prajurit dan senopati yang berhasil dihimpun oleh Senopati Ajar Laksita. Dan kematian Haryo Rangsang membuat Baginda benar-benar sangat murka. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.